Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat beraktivitas secara sehat walafiat pada hari ini. Salawat menyertai salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, pedoman kita, panutan kita, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah dan suri teladan yang baik di muka bumi ini. Saudara-saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, di pagi yang cerah ini, izinkanlah saya membawakan suatu judul ceramah yang singkat, yaitu kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilma faridatur ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita menuntut ilmu pengetahuan? Karena dengan kita menuntut ilmu pengetahuan, kita akan mengetahui apa-apa saja yang ada di bumi ini. Kita mengetahui nama-nama malaikat, bahkan kita mengetahui siapa Tuhan kita jika kita menuntut ilmu pengetahuan. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita menuntut ilmu pengetahuan? Karena dengan menuntut ilmu pengetahuan pula kita tidak mudah diperbodohkan oleh orang lain. Kita tidak mudah diperbudakkan oleh penguasa-penguasa yang zalim. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman Allah yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu di antaramu dengan beberapa derajat. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjanjikan kepada hambanya yang beriman dan yang menuntut ilmu pengetahuan, yaitu dengan mengangkat derajat seseorang tersebut. Dengan menuntut ilmu pengetahuan, Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan beberapa derajat. Salah satu contohnya, yang dulunya kita adalah seorang fakir miskin, tapi kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu pengetahuan, maka dengan ilmu itu Allah mendatangkan rezeki dan mengangkat derajat kita. Yang dulunya kita hanya seorang pegawai biasa, tetapi dengan ilmu pengetahuan Allah mengangkat derajat kita, menjadikan kita seorang manajer atau pimpinan perusahaan tersebut. Dengan ilmu pula Allah mengangkat derajat seseorang yang dulunya hanya orang biasa-biasa saja, tapi dengan serius menuntut ilmu pengetahuan, orang itu menjadi yang sangat terkenal karena dengan ilmunya. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kisah, Nabi Sulaiman alaihi salam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberikan 3 pilihan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Pilihan pertama yaitu Nabi Sulaiman ditawarkan oleh malaikat Jibril harta kekayaan. Pilihan kedua, Nabi Sulaiman ditawarkan jabatan.
Dan pilihan ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam ditawarkan ilmu pengetahuan. Saudara-saudaraku yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang dipilih Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman alaihissalam memilih harta? Tidak. Nabi Sulaiman alaihissalam memilih jabatan? Tidak pula. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu pengetahuan. Mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu pengetahuan? Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, dengan ilmu pengetahuan akan mendatangkan jabatan, dan dengan ilmu pengetahuan juga akan mendatangkan harta kekayaan. Saudara-saudara muslim yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kita harus senantiasa menuntut ilmu pengetahuan. Walaupun kita sudah tua, kita sudah mempunyai cucu, bahkan kita sudah berkeluarga, tetapi kita jangan berhenti untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu pengetahuan, dan jangan menyerah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Karena dengan menuntut ilmu pengetahuan, kita tidak mudah diperbudakkan oleh penguasa-penguasa yang zalim. Sebagai kesimpulan, mari kita menuntut ilmu pengetahuan. Jangan menyerah, jangan lelah, bahkan jangan bosan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Karena dengan menuntut ilmu pengetahuan, bisa saja kita mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.